Banyak masalah umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil makan, sambil merenung tentang Maulid ini. Pertepatan dengan Maulid ini ada peristiwa penting di Prancis yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Lalu kalau toh memang Islam itu adalah agama yang dikenal dinilai sebagai toleran, kedamaian dan sebagainya. Kenapa kemudian ada seseorang yang karena tersinggung oleh satu kartun Nabi Muhammad lalu bertindak di luar jangkauan akal manusia, yaitu memenggal gurunya. Saya ingin bilang bahwa satu hal, tindakan yang dilakukan oleh guru itu juga memang tidak bisa diterima, karena bagaimanapun sentral sekali figur Nabi Muhammad SAW bagi kita ini. Lawang setiap sholat itu disebut Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Jadi betapa dekat gitu. Jadi Nabi Muhammad itu bagi kita itu kayak tadi gitu. Kita mahalul qiyam. Itu kan seperti halnya kita mengandaikan Nabi Khidir ke kita gitu. Assalamu alayka, ya kan? Jadi sebutannya tuh bukan assalamu alaihi kepada orang yang jauh gitu, tetapi assalamu alaika, tapi wahai Nabi, salam atasmu, ya kan? Itu kan mengandaikan bahwa kita itu dekat, kita itu bertemu, bermuajahah. Nah, salah satu diskusi penting yang dilakukan oleh Syekh Al-Maraghi, Syekhul Azhar, itu tahun apa namanya 30-an kalau nggak salah, 30 atau 40-an. Itu Syekh Al-Maraghi ini penulis kitab Tafsir Al-Maraghi. Nah, Syekh Al-Maraghi ini berdiskusi dengan salah seorang uskup Anglikan di Mesir, dan beliau bilang bahwa salah satu yang membuat sulit diskusi antara Islam dengan Kristen itu adalah ketidakpahaman kalangan, ini konteksnya waktu itu diskusi dengan uskup, ketidakpahaman kalangan Kristiani terhadap betapa sentralnya peran Nabi Muhammad SAW di dalam Islam. Nah, konteksnya waktu itu memang karena dengan uskup gitu ya. Tentu kalau kita bisa tarik ke yang lebih universal, betapa banyak orang tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu sentral di dalam Islam, sehingga kadang ya, jangankan mina Nabi gitu, mina bapak aja jadi berantem, ya kan? Iya. Yeah. Ya kan? Kalau dulu ledek-ledekan Tarkimin gitu, Tarkimin sama bapaknya berantem tuh. Ini jangankan Nabi Muhammad gitu, ya kan? Kalaupun ada namanya Tarkimin ini cuma istilah gitu. Tarkimin, Tukimin, nah itu kan cuma anak kecil nih berantem nih. Ini bisa dibayangkan betapa kita ada Nabi Muhammad SAW dibuat karikaturnya, walaupun kemudian ada yang bilang, tapi kan kita nggak tahu bahwa itu karikatur Nabi Muhammad atau bukan.
orang itu sudah mengandaikan bahwa dia sedang menggambarkan Nabi Muhammad, dan itu adalah kalau menurut kita itu penghinaan. Tetapi yang harus dilakukan oleh kita itu bagaimana meresponnya. Ya nggak? Meresponnya itu ada salah satu peristiwa penting, dan ini selalu diulang-ulang, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Nabi Muhammad itu 2 kali hijrah. Hijrah pertama ke Taif. Ke Taif itu Nabi Muhammad SAW mengira bahwa prosesnya akan baik-baik saja. Tetapi ketika sampai Nabi Muhammad justru mendapatkan lemparan batu, diserang, dan itu dibabarkan dalam berbagai kitab sirah. Darah Nabi Muhammad itu mengucur memenuhi wajah. Itu ibaratnya kalau betapa orang yang kita muliakan itu dihinakan sedemikian rupa. Bukan cuma dihinakan secara verbal, tetapi juga secara fisik. Karena apa? Ya, gimana dilemparin batu terus gitu, dan itu oleh masyarakat semua gitu. Itu kan penghinaan yang paling nyata gitu. Sampai Nabi Muhammad itu berdarah dari wajahnya gitu. Tetapi bahkan malaikat Jibril itu bilang, Nabi Muhammad, kalau Anda suruh untuk 2 gunung itu terus didempetin, hancur tuh masyarakat itu. Tapi kata Nabi Muhammad, tidak. Nabi Muhammad melarang, dan Nabi Muhammad bilang akan ada generasinya yang justru masuk Islam. Dan betul, setelah itu generasi setelahnya, setelah di Taif itu justru rata-rata masuk Islam, dan mereka menjadi pembela utama Nabi Muhammad SAW. Bayangin kalau waktu itu Nabi Muhammad mengiyakan apa permintaan malaikat Jibril, bisa jadi pertama jalan sejarah agama kita menjadi berbeda, ya kan? Tetapi tidak, Nabi Muhammad justru dengan welas asihnya bilang memilih mundur dan mendoakan. Fa'innahum la ya'lamun. Mereka itu tidak tahu. Maka tugas Nabi Muhammad untuk memberitahu. Tugas kita juga memberitahu. Nah, tapi ada juga yang karena peristiwa itu bilang santai saja. Enggak. Kita pantas marah. Saya ingin bilang bahwa kita pantas marah terhadap peristiwa itu. Tetapi ekspresi kemarahan kita yang harus kita atur. Ya enggak? Lekat orang tua kita dihina aja kita marah gitu. Masa Nabi kita dihina enggak marah? Ya marah, tentu saja gitu. Tetapi ekspresinya yang harus diatur. Kalau tidak marah, justru jangan-jangan tidak ada kecintaan kita kepada Nabi. Marah tentu saja dong. Ya enggak? Enggak apa-apa marah. Tetapi ekspresinya yang harus kita atur. Ekspresi itu, bagaimana kita mengekspresikan kemarahan, itu menjadi penting. Saya ingat sekali pada tahun 30-an, pada tahun 90-an, itu ada survei yang dilakukan oleh majalah Monitor. Ini bisa dicari di Google oleh Arswindo Atmawiloto, sastrawan. Beliau melakukan polling dan menempatkan Nabi Muhammad SAW itu di bawah dia. Nah, kasus monitor lah istilahnya gitu. Setelah itu, kalau mau dibilang 90 itu, kalau melihat dari berbagai berita dan sumber tentang 90, apa yang terjadi
beberapa tahun lalu demonstrasi besar, itu mungkin tidak ada apa-apanya, karena tahun 90 itu hampir tidak ada internet atau apa yang untuk saling komunikasi gitu. Karena orang di banyak sekali daerah melakukan demonstrasi keberatan atas yang dilakukan oleh Monitor, oleh Arswendo. Arswendo waktu itu akhirnya dipenjara. Saya ingin bilang bahwa bahkan sekelas Nurcholish Madjid, Cak Nur, Pak Ozi, itu marah terhadap apa yang dilakukan oleh Arswendo. Karena apa? Karena itu, kalau kata Cak Nur, seperti Cak Nur itu sedang menyiapkan makanan dan kalian menarik lantainya, menarik karpet di lantai itu, dan semuanya hancur. Nah, ini menjadi penting. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Boleh marah, tetapi ekspresinya yang harus kita jaga. Karena apa? Kalau ekspresinya kita tidak bisa jaga, maka apa ya? Jangan-jangan apa yang dibayangkan oleh mereka itu tentang, kan digambarkan bahwa kita itu keras dan sebagainya. Jangan-jangan betul apa yang dibayangkan oleh mereka. Nah, kita kalau ingin memenangkan soal persepsi ini, kita keluar dari rute yang sedang mereka siapkan. Kita jangan ikutin. It takes two to dance. Kan perlu dua orang untuk berdansa, bukan? Ya kan? Dansa itu nggak mungkin sendiri. Provokasi itu tidak mungkin bisa berlaku terhadap orang yang tidak mau ngikut terhadap apa yang sudah dilakukan orang. Ya kan? Kita keluar dari itu. Kita keluar dari itu dan kita citrakan dengan apa yang dibayangkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kasih sayang, tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Tentang bagaimana Nabi Muhammad bukan cuma apa ya, mengasihi, tapi juga memberi ampun. Kenapa? Oh, gantian. Gantian. Oh, boleh nanti dulu. Nah, yang juga penting adalah bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita kelak. Selain soal berekspresi, kan sekarang itu gampang banget kita marah untuk status dan sebagainya gitu, untuk boykot dan sebagainya. Menurut saya pilihan-pilihan yang kita lakukan itu kalau bisa kita ambil pilihan-pilihan yang cerdas gitu. Artinya apa? Dengan kita memberikan pemahaman terhadap anak kita tentang Nabi Muhammad SAW bagaimana bersikap, itu juga bagian dari ekspresi, dan bagaimana menyiapkan mereka untuk mereka itu menghadapi yang lebih dari ini. Kita menyiapkan ke mereka, itu juga bagian dari ekspresi kemarahan, tetapi kita ekspresikan dengan lebih baik. Jadi ada banyak buku untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Ada banyak kitab. Nah, yang penting saya sebenarnya mulai dari tahun lalu azam untuk menghatamkan kitab An-Nurul Al-Mubin, karangan kitab kitab karangan Mbah Hasyim Asy'ari. Menurut saya kitab ini pengantar yang sangat baik sekali. Jadi tidak terlalu dalam gitu ya,
untuk membahas tentang Nabi Muhammad, tetapi memberikan informasi penting ke kita tentang Nabi Muhammad SAW dan memberi dasar kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini pembukaan aja, kemungkinan sisanya akan saya bacakan via online saja. Mungkin pada maghrib setiap hari apa gitu ya, nanti bisa dilihat. Tapi kitab ini menjadi penting karena kitab ini pengantar yang baik untuk kita, untuk memahami dan mengetahui, dan mungkin nanti kita juga akan ikut mengalami Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab ini namanya An-Nuru Al-Mubinu fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Tahun lalu dibahas sedikit. An-Nuru Al-Mubinu, cahaya yang nyata. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu digambarkan di hampir semua tentang Nabi Muhammad itu digambarkan sebagai cahaya. Anta syamsun, anta badrun. Engkau adalah matahari, engkau adalah purnama, ya kan? Terus anta nurun, kau penuri, kau cahaya di atas cahaya. Nah, karena memang cahaya itu adalah harapan, ya kan? Nabi Muhammad itu disebut sebagai pembebasan cahaya dari pada kegelapan. Nah, Nabi Muhammad itu kalau di sini disebut An-Nuru Al-Mubin, cahaya yang nyata. Cahaya nyata itu ibaratnya seperti matahari, nggak perlu penjelasan tentang cahaya. Atau seperti cintaku padamu, kan nggak perlu penjelasan kan? Kalau udah punya anak 2, 3, 4 nggak perlu lagi ngejelasin soal cintanya kan? Ya kan tinggal bagaimana membesarkan anak-anak bersama. Nah, karena kitab ini kitab yang untuk bersama, saya akan bacaan ininya dulu, awalnya saja. Nah, karena itu gini, al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik turun. Nah, saat ini penting bagi kita, apalagi dalam kondisi begini, untuk kita ngecas ulang tentang pemahaman kita tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena itu tadi, jangan sampai kecintaan kita ke Nabi Muhammad SAW malah membuat madorot, ya kan? Tetapi di sisi lain, jangan sampai karena kita tidak mengenal Nabi Muhammad, kita tidak cinta sama sekali, sehingga ketika ada orang yang melakukan tidak menghormati atau tidak melakukan penghinaan terhadap Nabi Muhammad, kita juga tidak tergerak hatinya. Naudzubillah, enggak juga gitu juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita Rasulnya yang mulia, wa hadana bihi ila dinil qawim, dan karena Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan petunjuk untuk memeluk agama yang lurus, wasyiratil mustaqim, dan jalan yang lurus, wa amarona bitauqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa tabjilihi, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk menghormatinya, menghormati Nabi Muhammad, memuliakannya, mengagungkannya, dan tabjil itu bajal,
itu artinya sama dengan memuliakan, takrim. Oh, nggak bisa kalau nonton. Nggak ada wifi, nggak ada wifi. Main aja, main game. Main game. Dah. Wa farrada ala kulli mu'minin ayyakuna ahabba ilaihi min nafsihi wa auladihi wa khalilihi. Dan mewajibkan atas setiap mukmin. Nah, setiap mukmin itu setiap kita berarti untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dicintainya ketimbang dirinya, anak-anaknya, dan kekasihnya. Nah, ini penting karena jangan sampai bilang, maksudnya gini, jangan sampai salah persepsi bahwa mencintai Nabi bahwa mencintai Nabi Muhammad SAW itu berarti tidak mencintai anak. Gak bisa. Ini gak ada wifi. Gak ada wifi. Kayak. Pulang. Jadi main aja. Sambal. Walas. Ahabba ilaihi min nafsihi wa auladihi wa khalilihi. Jadi karena apa? Karena bisa jadi anak, saudara atau keluarga atau siapapun itu justru menjadi penghalang mencintai Nabi, karena contoh yang paling penting itu kalau kita terlalu memanjakan ke anak misalnya gitu, dan anak itu tidak mencintai Nabi, tidak menghormati Nabi gitu, dan kita tidak menanamkan itu, justru kitanya yang menjadi berbahaya. Makanya kita tetap harus menanamkan itu ke anak-anak. Ini kan bagian dari menanamkan itu ke anak-anak. Ya kan anak-anak ikut. Ya Kamil, ada Zidan, semuanya itu bagian dari mereka kelak nih akan ingat, walaupun mereka nggak nyadar, tapi mereka kelak akan ingat bahwa mereka ikut kayak gini tuh mereka senang. Wa ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbatihi wa tafdhili, dan menjadikan mencintai Nabi itu menjadi sebab untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencintai bukan gini, wa ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbatihi wa tafdil, dan mahabbatahu yang ini kembalinya kepada Allah, dan Allah menjadikan mencintai Allah itu menjadi sebab untuk kita mencintai Nabi Muhammad, karena dan memuliakan Nabi Muhammad. Makanya disambung, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi maksudnya wa ja'ala mahabbatahu sababan li mahabbatihi, itu mencintai Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu disambung dengan makanya asyhadu alla ilaha illallah, tauhid dulu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu Nabi. Itu satu paket. Ada tanda peringatan berarti itu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim, yang memiliki tingkat yang agung. Sallallahu alaihi wasallam
alaihi wa ala sairil mursalin, dan atas semua para rasul, wa ali kullin wassahabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam terpancar atau terkirim kepada para rasul, keluarganya, sahabat dan tabi'in, atau mereka yang mengikuti agama ini bi ihsanin ila yaumiddin, sampai akhir hari nanti. Amma ba'du fahada juz'un latifun, ini adalah kitab yang tipis, yang kecil. Yassarallahu ta'ala fima yajibu 'alal mukallafin, semoga Allah memudahkan untuk fima yajibu 'alal mukallafin min mahabbatin nabiyyin, sebagai apa ya? Ikhtiar. Semoga para mukallaf itu mencintai para nabi. As'alullahal karima ayyaj'ala dzalika minhu. Saya, kata musannif atau Mbah Hasyim itu, meminta atau mengharapkan kepada Allah yang Maha Mulia, semoga menjadikan kitab ini minhu walahu wa fihi wa ilaihi wa wasilah. Jadi semoga kitab ini menjadi wasilah, menjadi penyambung lil qabuli indahu sallallahu alaihi wasallam wa mujibatan lil qurbi, dan menjadi pendorong mendekati Nabi Muhammad, mendekati Allah Subhanahu wa taala wazulfa, dan mendapatkan derajat yang lebih tinggi ladaihi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi pengantar Mbah Hasyim untuk kitab ini. Kitab ini juz'un latifun, pendek. Nah, selanjutnya udah. Kitab ini apa namanya? Kita akan lebih ini jam berapa? Oh, setengah 10. Kalau baca satu pasal mungkin nggak? Sambil diskusi. Kalau baca satu pasal mungkin nggak? Ini udah jam setengah 10. Gimana? Kira-kira berapa lama? Paling 10 menit. Monggo. Nanti selanjutnya kita ikutan di dunia mana ya? Semongko. Hah? Faslun hadza faslun fi wujubil imani bihi alaihi salatu wassalam. Pasal tentang wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajibu ala mukallafin, ala kulli mukallafin ba'da ma'rifatillahi wal imani bihi subhanahu wa ta'ala al imanu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukallaf setelah memiliki pengetahuan tentang ma'rifatullah, maka setelahnya itu memiliki kewajiban untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Wa tasdiquhu fima atabihi min 'indi rabbih, dan membenarkan apa yang dibawa atau apa yang datang atau apa yang bersama dengan Nabi, yang itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis qudsi.
banyak lupa. Walaupun hadis qudsi masuk dalam kategori hadis, tetapi Al-Quran itu wajib juga kita imani. Wal imanu bihi wa bisairir rusuli alaihi wa alaihimus salatu wassalam ahadu arkanil imani as-sittati kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam hina ajaba su'ala Jibril alaihi salam fi haditsin tawilin rawahu Syaikhani fi sahihihima. Mengimani Nabi Muhammad dan seluruh rasul. Seluruh rasul. Jadi rasul itu ada berapa? Konon ada 25. Tetapi menurut yang para ulama yang jumhur ulama yang wajib kita ketahui itu ada 25. Tetapi sebenarnya itu ada banyak sekali, bahkan ribuan. Dan kita tidak mengenal mereka. Karena apa? Karena itu hanya di satu kaum, kemudian bisa jadi hilang. Kaumnya hilang ya sudah. Kan masyarakat itu berubah-ubah dan kemudian bisa hilang, bisa ada tumbuh lagi dan seperti itu. Wa bisa rusul salah. Nah, ini mengimani Nabi Muhammad itu salah satu rukun iman yang 6. Dan Nabi Muhammad menjelaskan panjang lebar di dalam hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan kepada an-nur di sini cahaya yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan atas apa yang kalian lakukan Allah itu maha meneliti. Wa qala ta'ala inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'izzu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Bahwa Allah itu satu hal. Allah itu mengutus Nabi Muhammad itu sebagai basyiran. Basyiran itu pemberi kabar gembira ke kita. Kita itu pemberi kabar gembira. Kita kan senang kan? Adanya surga, adanya pahala, bahwa kita kelak akan berkumpul lagi gitu ya. Dan nadhiro itu artinya pemberi kabar peringatan, memberi peringatan. Nah, memberi peringatan itu lebih banyak kepada kaum kalangan kafir dan orang-orang yang tidak taat. Nah, kita mau milih sebagai basyiro, Nabi Muhammad sebagai basyiro, sebagai pemberi peringatan, sebagai kabar gembira, atau sebagai peringatan, itu pilihan kita. Dan semoga kita menjadi basyiro. Wa qala ta'ala fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi la'allakum tahtadun. Wa qala ta'ala wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Nah, ini bagian dari nadhiro, bahwa bagi orang-orang yang tidak tidak beriman, itu Allah memberikan tempat kembali, yaitu sa'ir. Sa'ir itu neraka yang jahanam. Bukan neraka jahanam, tapi neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, ada neraka sa'ir. Nah, secara ringkas, kira-kira bahwa Bapak Ibu, kita mengimani Nabi Muhammad SAW sekali lagi dengan dengan kita mengimani Nabi Muhammad SAW. Pertama, dengan begitu kita juga
mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad SAW lakukan, termasuk dalam merespons banyak hal yang sekarang ini mungkin beragam peristiwa yang datang ke kita, beragam sekali. Tetapi jangan lupa Nabi juga mengalami hal yang sama. Nah, kalau kita ingin mengikuti dan ingin menjadi bagian dari pecinta Nabi, muhibbin Nabi itu, maka kita ikuti jalan Nabi. Kita ya kalau dalam kondisi begini, sekali lagi saya bilang, marah adalah wajar. Marah adalah wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah bagaimana kita mengekspresikan kemarahan itu. Barusan saya sebelum ini sebelum berangkat saya juga baca itu pernyataan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi menilai bahwa kecewa terhadap bagaimana Prancis juga melakukan secara kenegaraan mengatasi peristiwa di sana. Pak Jokowi mengatakan kecewa juga bagaimana secara kenegaraan, dan itu sudah tepat. Artinya ekspresinya itu kan ekspresi kemarahan. Ada orang marah, ekspresinya tenang. Justru harus lebih tenang. Karena apa? Itu artinya kita panjang akal. Kalau ekspresi kita kemarahan tetapi dengan meledak-ledak, orang akan lebih mudah untuk kita ngeleket-ngeleket lagi, ngeledek lagi. Itu artinya apa? Tuh kan bener. Jadi kita jangan ikutin ritme yang telah mereka buat. Enggak, kita bikin ritme sendiri. Ritmenya apa? Kita bikin ritme yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang peristiwa Taif tadi, misalnya. Atau banyak hal peristiwa lain. Begitu Bapak Ibu sekalian, ini saya punya azam untuk ditamatkan, semoga bisa ditamatkan tapi di bulan Maulid ini. Tapi itu nanti di dunia maya saja. Kita teruskan kita tuntaskan secara adat di dunia maya. Kalau sekarang di dunia maya saja, karena lebih lebih efisien, lebih ini juga, insya Allah waktunya juga lebih fleksibel. Begitu Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah semua ini membawa hikmah kepada kita, dan insya Allah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkurang dan malah mungkin akan terus bertambah. Ini tadi kita tiap tahun ada tradisi baru, bid'ah. Kita bikin bid'ah hasanah lah, tapi bukan bid'ah dalam artian yang enggak. Kita bikin tradisi baru dan insya Allah tradisi ini akan lebih baik untuk mempererat masing-masing dari kita. Saya bayangin kalau ini bukan pandemi bisa bertemu kali. Insya Allah tahun depan kita akan ketemu, kita bisa baca Maulid, berjanji lebih panjang dan sebagainya. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Kalau banyak salah maka itu dari saya, kalau ada benar maka itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.